Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah iblis mengaku Tuhan. Sebuah kisah peringatan tentang kesombongan dan tipu daya. Kesombongan yang disembunyikan. Pada awal penciptaan, sebelum manusia mengenal dunia, iblis bukanlah makhluk hina. Ia adalah makhluk yang tekun beribadah. Ribuan tahun ia sujud, ribuan tahun ia berzikir. Di antara para jin, ia dikenal sebagai yang paling alim. Namun, di dalam hatinya tumbuh sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun, kesombongan. Saat Allah menciptakan Adam dari tanah dan memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud, semua tunduk, kecuali iblis. Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Kalimat itu bukan sekadar penolakan. Itu adalah klaim keunggulan. Benih pertama dari keinginan untuk disembah. Maka, sejak saat itu, ia terusir, dilaknat, terpisah dari rahmat. Namun iblis tidak menyesal. Ia merencanakan. Dengan penuh dendam, iblis bersumpah, Jika engkau memberi aku umur panjang, aku akan menyesatkan mereka semua. Kecuali hambamu yang ikhlas. ia tidak ingin sekadar menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Ia ingin menggeser posisi Tuhan dalam hati manusia. Karena ia tahu, manusia jarang tersesat karena zina atau mabuk. Manusia tersesat karena mengagungkan selain Allah. Berabad-abad berlalu. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang adil. Ia bijak, berilmu, dan dicintai rakyatnya. Iblis datang bukan sebagai setan bertanduk. Ia datang sebagai penasehat bijak. Ia berbisik, Engkau bukan raja biasa. Doamu dikabulkan, perintahmu ditaati. Tidakkah kau sadar, kekuatan itu ada padamu? Awalnya raja menolak. Namun, bisikan itu datang setiap hari. Hingga suatu malam, raja berdoa. Bukan meminta petunjuk, melainkan menguji kekuasaannya sendiri. Dan saat itulah hatinya retak. Sedikit demi sedikit, raja mulai berkata, Doaku dikabulkan karena aku istimewa. Hingga akhirnya, di hadapan rakyatnya, ia berkata, Aku adalah perantara Tuhan. Aku bayangan Tuhan. Hingga akhirnya, di hadapan rakyatnya, ia berkata lagi, Akulah Tuhan kalian. dan iblis tersenyum. Karena inilah yang ia inginkan sejak awal. Iblis membantu manusia-manusia sombong itu dengan tipu daya. Hujan turun saat mereka minta. Penyakit sembuh karena sugesti dan sihir. Musuh kalah karena strategi. Lalu manusia berkata, Jika bukan Tuhan, mana mungkin ini terjadi? Benar Ibu, ini sungguh ajaib. Aku takut. padahal mereka lupa. Kekuatan bukan tanda ketuhanan. Di negeri itu masih ada orang-orang beriman. Mereka berkata, Tuhan tidak makan, tidak tidur, tidak mati. Tuhan tidak lahir dan tidak dilahirkan. namun mereka dibungkam, disebut pembangkang, dicap pengacau. Bukankah Tuhan berhak menentukan siapa yang benar? Bukankah Tuhan berhak menentukan siapa yang benar?
hingga datanglah hari kehancuran. Raja itu sakit, tubuhnya melemah, nafasnya terputus-putus. Rakyat menangis, memanggilnya Tuhan. Namun ia tak mampu menolong dirinya sendiri. Di saat sakaratul maut, iblis menampakkan wujud aslinya. Kau hebat. Kau berhasil membuat manusia menyembah selain Allah. Bukankah kau Tuhanku? Tolong aku! Aku hanyalah makhluk terlaknat, dan kau adalah hamba yang paling bodoh. Raja itu mati dalam kekafiran. Rakyat tercerai-berai. Negeri hancur. Dan iblis melanjutkan perjalanannya. Karena ia tidak butuh semua manusia sesat. Ia hanya butuh satu kesombongan untuk menumbangkan jutaan hati. Iblis tidak selalu menyuruh manusia menyembah patung. Kadang ia berkata, Sembahlah egomu. Sembahlah kekuasaan. Sembahlah dirimu sendiri. dan saat manusia merasa tidak lagi butuh Tuhan, disitulah iblis paling dekat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.